Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Syifa Izzatullah dengan NIM 202310101176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi. Kebutuhan nutrisi merupakan suatu kebutuhan dasar manusia, di mana nutrisi merupakan sumber energi untuk segala aktivitas dalam sistem tubuh. Sumber nutrisi dapat berasal dari dalam tubuh itu sendiri ataupun dari luar tubuh. Sumber yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri seperti glikogen yang terdapat dalam otot dan hati ataupun protein dan lemak dalam jaringan. Sedangkan sumber lain yang berasal dari luar tubuh seperti makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Adapun macam-macam nutrisi, ada 6 nutrisi esensial dalam tubuh, yaitu karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, serta air. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan sumber paling besar dan paling dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama tubuh, di mana karbohidrat terurai dalam bentuk glukosa, kemudian dimanfaatkan tubuh, dan kelebihan glukosa tersebut akan disimpan di hati dan jaringan otot dalam bentuk glikogen. Contoh-contoh karbohidrat yaitu ada nasi, jagung, ubi, kentang, dan lain-lain. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi utama, yang kedua untuk memetabolisme lemak-lemak, yang ketiga di dalam hepar sebagai glucuronic acid, yaitu untuk mengikat racun kimia dan bakteri, dan yang keempat untuk mempertahankan integritas fungsi sel dan saraf. Yang kedua ada protein. Protein merupakan nutrien yang paling dibutuhkan oleh tubuh. Protein ini dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan hewani. Jenis-jenis protein nabati ada kacang-kacangan dan gandum, sedangkan protein hewani ada daging, telur, dan susu. Fungsi protein yang pertama untuk mempertahankan kesehatan dan vitalitas, yang kedua sebagai pertumbuhan dan perkembangan jaringan, yang ketiga sebagai pembentukan hormon, yang keempat menjaga keseimbangan asam dan basa, dan yang kelima sebagai pembentukan enzim, antibodi, dan pembentukan susu saat laktasi. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi yang menghasilkan jumlah kalori lebih besar daripada karbohidrat dan protein. Lemak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati yaitu minyak kelapa dan minyak kacang-kacangan, sedangkan lemak hewani berupa hewan, susu, keju, dan kuning telur. Fungsi lemak yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua untuk komponen membran sel, yang ketiga insulator suhu tubuh, di mana lemak ini juga bisa membantu menghangatkan tubuh, dan yang keempat sebagai pelarut vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat ada vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang hanya diperlukan sedikit, namun bila tubuh kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit yang khas. Vitamin ini bisa larut dalam air dan lemak. Contoh vitamin yang larut dalam air ada B1, B2, B3, B6, B12, asam folat, biotin, dan asam pantotenat. Sedangkan jenis vitamin yang larut dalam lemak itu ada vitamin A, D, E, dan K. Lalu yang kelima ada mineral. Mineral adalah ion anorganik esensial untuk tubuh karena peranannya sebagai katalis dalam reaksi biokimia. Mineral dan vitamin ini tidak menghasilkan energi tetapi berperan dalam mempertahankan proses tubuh. Yang keenam ada air. Air merupakan media transport nutrisi yang sangat penting dalam kehidupan sel-sel tubuh. Lalu ada proses pencernaan nutrisi. Terdapat 5 proses pencernaan nutrisi, yaitu ingesti, digesti, absorpsi, metabolisme, serta ekskresi. Ingesti itu merupakan proses masuknya makanan dan cairan ke dalam tubuh melalui proses menelan, baik melalui koordinasi gerakan mengunyah. Ada dua tahap. Tahap pertama yaitu memasukkan dan mengunyah makanan dalam mulut, serta tahap kedua yaitu proses menelan makanan. Yang kedua ada digesti. Digesti ini merupakan proses kegiatan fisik dan kimia, yaitu penyederhanaan makanan, di mana digesti ini bertujuan untuk mengolah makanan yang berupa partikel-partikel besar menjadi lebih kecil agar mudah diserap tubuh. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses penyerapan zat makanan ke dalam tubuh. Yang keempat ada metabolisme. Metabolisme ini merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh, di mana untuk mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Dan yang terakhir ada ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan zat sisa metabolisme. Lalu ada pemenuhan kebutuhan nutrisi harian. Jadi
Ada karbohidrat. Karbohidrat ini diperlukan 60% dari total kalori yang dibutuhkan. Lalu ada protein, diperlukan 10-15% dari total kalori yang dibutuhkan. Lalu ada lemak, sekitar 35-40% dari total kalori yang dibutuhkan. Serta air, biasanya 6-8 gelas per hari. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kebutuhan nutrisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.